Pelayanan yang ekaristis. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka menyajikannya. Dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil, dan sesudah mengucapkan syukur atasnya, ia menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang, lalu potongan-potongan roti yang lebih dikumpulkan, sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan pergi ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Injil Markus mengisahkan tindakan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali. Ketiga peristiwa tersebut adalah saat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Markus bab 6 ayat 41. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Markus bab 8 ayat 6 sampai dengan 7. Dan pada peristiwa perjamuan Tuhan. Markus bab 14 ayat 22. Suatu angka yang menunjukkan betapa pentingnya tindakan Yesus ini. Setelah Yesus memberikan ajaran dan contoh tindakan pelayanan tersebut, ia meminta murid-muridnya untuk menyajikannya kepada banyak orang. Dan mereka menanggapinya dengan melakukan perintahnya. Yesus mewariskan ajaran pelayanan ekaristis. Karena sesaat sebelum memasuki sengsara dan kematiannya, Yesus mengulangi tindakan tersebut bersama murid-muridnya pada saat Yesus menetapkan ekaristi. Markus bab 14 ayat 22 sampai dengan 26. Saya terinspirasi dari buku dengan judul Diambil, Diberkati, Dipecah, dan Dibagikan, karya Henry J. M. Nouwen, seorang pastor dan profesor teologi Katolik. Buku yang ditulis beralaskan perikop perjamuan Tuhan ini semakin menyadarkan saya bahwa saya menjadi Katolik dan melayani bukanlah suatu kebetulan. Saya diambil, artinya dipilih oleh Tuhan. I am the chosen one. Saya juga sadar bahwa saya diberkati Tuhan dengan kasih dan talenta untuk melayani orang banyak. Namun, saya juga mengalami penderitaan dalam pelayanan, seperti roti yang dipecah-pecah Yesus. Saya yang satu tubuh dan pribadi ini
akhirnya dibagi-bagi ke pelbagai pelayanan dan orang banyak sesuai kehendak Tuhan. Saya syukuri ini terjadi dalam hidup saya hingga kini. Apakah kita merasa bangga karena dipilih atau merasa hebat sebab menerima berkat dari Tuhan? Apakah kita menghindari ketika kita dipecah-pecah dengan mengalami penderitaan dan menolak untuk dibagi-bagi dalam pelayanan kita? Kita adalah pribadi istimewa yang dipilih sekaligus diberkati Tuhan. Marilah kita belajar pelayanan dari murid-murid Yesus dengan menaati dan melakukan perintahnya. Kita yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, menyediakan diri untuk menyajikan diri kita sendiri kepada orang banyak, karena inilah pelayanan ekaristis yang dikehendaki Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber dan tujuan pelayanan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Putramu Yesus Kristus telah mengajarkan dan memberikan teladan pelayanan yang sungguh indah dan mulia kepada kami. Jadikanlah kami roti yang diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagi-bagi langsung oleh Yesus Kristus sendiri. Kami akan mampu karena Engkau memberkati dan menyertai kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami yang terkasih. Amin.